perbuatan dosa, Allah masih menundanya untuk menghukum kita. Mergo napa? Awake dhewe niki sik dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk ke surganya Allah sebelum tidak akan masuk ke surganya Allah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya mlebu nang swarga. Jadi umat-umat sak lintune niku manjing nang swarga itu berdasarkan antrian saking antrianipun umat Kanjeng Nabi. Sik ngenteni liyane. Padahal keimanan kita dibanding dengan umat-umat yang lain adalah iman sing paling tipis niki umat Kanjeng Nabi. Umat-umat sebelumnya itu dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan yang sangat berat. Coba ketika kita bandingkan, sudahkah ada cobaan dari Allah untuk umatipun Kanjeng Nabi di mana cobaannya itu sedahsyat cobaanipun Kanjeng Nabi Nuh katakan. Cobaan-cobaan yang diberikan kepada umatipun Nabi Lut belum ada. Banjir yang sebegitu besarnya belum pernah terjadi sebelumnya, hanya terjadi di umatipun Nabi Nuh. Udan meteor watu nggih mekaten hanya terjadi pada saat sebelum umat Kanjeng Nabi. Ya, maka beruntunglah kita sebagai umat Kanjeng Nabi, walaupun ndablek ritek ketika kita masih punya iman, pernah bersyahadat tauhid dan pernah bersyahadat Rasul, kita ini calon penghuni swarganipun Gusti Allah. Walaupun mungkin antrian yang hampir terakhir aja gelem terakhir ya. hampir terakhir lah. Jadi memang keuntungan kita itu dari umat Kanjeng Nabi selalu disebut dalam doanya, selalu diingat dalam permintaan-permintaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memiliki satu kekuatan yang terbesar selain kita menjadi umat Kanjeng Nabi napa? Silahul mukminin ad-du'a. Senjatane wong mukmin iku donga. Ila du'au min aqwalil asbabi fi raf'il makruhi wa husulil marami. Jadi doa ini merupakan faktor penyebab yang terkuat dalam menolak apa saja yang kita benci dan mencapai sesuatu kesuksesan yang kita tuju. Doa utawi donga iku min aqwalil asbabi, setengah saking kuat-kuate piro-piro sebab fi raf'il makruhi ing dalem ngilangake barang kang den sengit wa huzulil marami lan hasile barang kang den sejo. Jadi ketika kita berdoa di situ ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Kanjeng Nabi ngendika, donga iku iso ndadekne sebab menjauhnya segala sesuatu yang kita benci. Ya Allah, tebihaken kula saking mara bahaya, saking panca boyone urip lan panca boyone pati. Itu doa. Tapi ketika kita awali dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, teng mriku nilai doa kita itu lebih besar daripada donga orang nyebut hamdalah kalian boten ngasta asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ahli tasawuf sebagian mengatakan bahwa banyak-banyaklah kalian berdoa, karena dengan kalian berdoa, kalian sadar bahwa kalian itu adalah hamba-Ku. Dengan banyak-banyak berdoa, kalian sadar sejatinya dengan berdoa kita juga berzikir kepada Allah. Ya Allah, mugi-mugi utang-utang kula enggak lunas, sing sakit enggak waras, sing durung duwe bojo enggak duwe bojo, amin.
Ngana sing urung duwe loro dongakaken duwe loro amin Allahumma Amin. niku sing khusus duwe cita-cita. Sing ora duwe cita-cita ya ora dongakaken kowe. Ya harus duwe cita-cita ya orang. Amin. Nah, kan hanya beberapa gelintir orang saja yang memiliki cita-cita mendua. Nah, di sini ada kekuatan yang lebih. Bahwa diaturakan bahwa doa ini adalah merupakan faktor penyebab yang kuat. Loh, Kanjeng Nabi ini mendengar dongon ini menjadi faktor, menjadi penyebab yang sangat kuat. Adanya terkabul suatu tujuan kita dan dijauhkannya segala sesuatu yang kita benci, sesuatu hal yang kita tidak sukai. Ulama-ulama dengan banyak-banyaklah berdoa, karena dengan berdoa kita eling kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila arba'atu asya'a tazidu fil umri. Qila didhawuhake arba'atu utawi papat. Arba'atu asya'a utawi pira-pira papat pira-pira perkara iku tazidu nambahi fil umri ing dalem umur. Umur niki maksude yuswa. Al awalu tawi awal iku tazawwaju rapiake al bukari pira-pira perawan. Pira-pira perawan. Menikahkan kudu nikahi tapi menikahkan. Mang Ujang ya tolong dicatat menikahi dan menikahkan itu berbeda. Di sini dijelaskan bahwa menikahkan beberapa gadis itu bisa menambah nopo, nambah umur. Umur itu dipun dawakaken. Wasani utawi kang kaping pindho iku annaumu ala shimali. Ku annaumu turu ala shimali ing atase mengongiwa. Ketika kita tidur, nggih, kita tidur menoleh ke arah sebelah kiri itu juga bagian daripada memanjangkan umur. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ikhtisalu bil ma'i al jari. Iku ikhtisalu atus bil ma'i kelawan banyu al jari kang mili. Kita mandi dengan air yang mengalir itu bagian daripada cara untuk memanjangkan umur. Atus nang kali, terus kemudian menggunakan air yang mengalir kaya dene grojogan, air terjun dan sebagainya. Warabiu utawi kang kaping papat iku aklut tufahi mangan woh-wohan tufah bil ashari ing dalam waktu sahur. Makan makanan ringan seperti halnya kurma itu memanjangkan umur kita. Amin Allahumma amin. Nah, maksudnya apa? Ketika kita menikahkan piro-piro perawan, bukan menikahi beberapa gadis, menikahkan beberapa gadis itu ketika kita punya anak perempuan, segerakanlah dinikahkan. Utawa ketika ini beberapa tafsiran yang lain mengatakan bahwa nikahkan perawan itu maksudnya bocah sing wis cukup umur walaupun bukan anak kita dorong untuk kita nikahkan. Lebih-lebih kaya dene Pak Ambil niku cara mungkin apa nggih Pak penghulu itu ya mudah-mudahan usianya panjang. Kalau melihat dari hadis niki wong sing seneng nikahaken gadis niku ya umure didawakaken dening Gusti Allah. Karena apa sebab dari menikahkan gadis itu diberikan umur yang panjang? Karena apa? Menyelamatkan wanita dan menyelamatkan pria ini dari hal-hal yang sifatnya zina. Kemudian ketika angkahtuka wa zawastuka bimahril madhkur halam jebret muni halam, di situ adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah membukakan pintu rahmat sebesar-besarnya, seluas-luasnya ketika di dalam sebuah pernikahan itu dihadiri oleh beberapa orang kok moni halan ya. Ibaratnya halan itu kontan lah, wis bar moni kontan jebret ngeten niku
Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Nah, kemudian turu miring. Kenapa tidur miring seperti hanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, miring teng niku, mengongi pun niku, karena apa? Ternyata jare wong sing ahli kesehatan, ketika kita tidur seperti halnya orang yang dikebumikan, sing mati niku miring, ternyata itu mengistirahatkan beberapa organ, barik lambung, jantung, dan warna-warna lah ngoten niku. Jadi kan ketika orang tidur sebelah kanan miring ngaten niki, ternyata organ tubuh yang lain itu istirahat. Jantung terutamanya niku boten kaboten genipun mompa. Jantung teng kanan apa teng kiri sih nggih? Niki nggih di sini ya jantung dah. Di sini memompanya tidak terlalu berat. Seperti hanya Rasul ketika saraya kaya dene piantun ingkang sedo diringaken datang alam kubur. Jantung ini memompa darah tidak terlalu berat. Berbeda ketika kita turu ngatang-ngatang. Lambungnya yo dorong teng dodo niki panggonane jantung, panggonane paru-paru, panggonane ati lan sak tidure. Pokoknya turu miring niki ada jantung, ada hati, lan itu niku ringan kerjanya. Karena tidak terlalu banyak beban. Wasanisu ikhtisalul bil ma'il jardi. Mandi dengan air yang mengalir. Secara teori, ketika kita mandi dengan air yang mengalir, kotoran najis itu terbawa. Berbeda dengan ketika kita mandi di air yang diam, seperti halnya kolam renang. Sebaik-baiknya kolam renang masih banyak baik air yang mengalir, walaupun itu di sungai. Sinten sing jamin ya Gusti Allah piyambak. Gusti Allah piyambak. Karena ketika di kolam renang itu nggak tahu air itu sudah digunakan sudah berapa kali, ngomong wis dikumbah, sudah dikuras, kita nggak tahu. Hanya dikasih obat lagi, kasih obat lagi, kasih obat lagi. Membunuhlah mampu kaporit, dikasih kaporit pembunuh kuman, dikasih penjernih. Kita nggak tahu ternyata air tersebut sudah digunakan berbulan-bulan hanya dikasih obat penjernih tersebut. Jadi tetap yang terbaik adalah kita mandi dengan air yang mengalir. Kemudian yang keempat adalah warabi'u aklu tufahi bil ashari. Ketika kita sahur makanlah seperti halnya kurma. Dan digunakan ganjil. Mudah-mudahan pokok timbang kita lumpur diko sampai pinaringan manfaat sebagai awal dari bulan Maulid ini. Niat ingsun kula panjenengan sami ngaji terutama dalam dalam hadis, niat ingsun ngagungaken datang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan sing sapa wonge nggih, sing sapa wonge mulyakaken datang kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut bakal dimuliakan oleh Allah. Kayak ngomong pada saat dulu pernah ada sebuah cerita kula suben teng Rojo Sinten kula. Pertama kali diadakannya Maulid itu beliau mengadakannya 7 hari 7 malam, memberikan hidangan kepada rakyatnya. Dan pada niku negaranya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sami sebagai umat yang ikut serta memuliakan bulan Maulid walaupun belum pada tanggal 12 kula panjenengan iki bakal dimurahkan ing dalam napa mawon amin Allahumma amin. Iku mohon kangge mukadimah kok menawi wonten pinten-pinten perkawis ingkang dipuntangaken duka perkawis niki utawi perkawis intilintune monggo sebagai bahan kula panjenengan sami niki ngudi ilmunipun Gusti Allah seperti halnya majelis ini yang kita bangun bersama-sama dengan kalimat ngudi ilmune Gusti Allah niku napa jenengane sebagai bentuk dorongan kula panjenengan sami sebab napa ngaji niku hukume fardu kapanpun orang delok enom orang duwe delok tuwa. Mata mawon. Salam alis. Kali disambi sak wonten-wontenipun.